Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Suranto SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Gunung Teluk 01, yang kami hormati Ibu Anita Yuniarti SPD selaku pengajar praktik Angkatan 7 Kabupaten Cilacap, Ibu Yuli Astuti SPD SD calon guru penggerak Angkatan 7, dan seluruh Bapak Ibu guru SD Negeri Gunung Teluk 01 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu di situasi yang mudah-mudahan membawa barokah. Allahumma amin. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini izinkanlah saya Ismawati SPD sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara yang berkaitan dengan pendampingan individu dengan judul visi dan prakarsa perubahan sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Yuli Astuti SPD SD. Adapun susunan acaranya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti yaitu kegiatan diskusi, yang keempat tanggapan hasil diskusi, dan yang kelima yaitu penutup. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Gunung Teluk 01 yang terhormat Bapak Suranto SPD. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Anita selaku pengajar praktek CGP Angkatan 7. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SD Gunung Teluk 1 yang senantiasa setia menemani Bu Yuli dalam rangka diskusi perubahan visi misi SD Gunung Teluk 1. Saya menyatakan puji dan syukur dari Ilahi Rabbi atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma. Selanjutnya perkenankanlah kami memberikan sepatah dua kata dalam rangka acara hari ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih Bu Anita yang sudah hadir di sekolah kami, Bu. Mudah-mudahan nanti acara ini bisa membuahkan hasil yang baik sehingga visi misi SD Gunung Teluk 1 manakala sudah kurang sesuai nanti bisa diperbaiki dan bisa
bisa dilaksanakan di tahun depan. Selanjutnya pada teman-teman, mari kita senantiasa ikut aktif, interaktif mengikuti diskusi ini yang nanti akan dipandu oleh Ibu Anita. Semoga hasil diskusi ini senantiasa minimal menambah wawasan kita sebagai pendidik, bisa diterapkan nanti dalam praktek pembelajaran. Kemudian kepada Bu Yuli Astuti saya ucapkan selamat untuk menjalankan CGP ini penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketabahan, sehingga bisa menjalankan tugas selaku CGP ini dengan baik dan lancar. Tanpa kesabaran dan ketabahan saya yakin sudah mutu, karena banyaknya tugas dan banyaknya tugas-tugas yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu saya ucapkan selamat ini, dan pada teman-teman guru semua, alhamdulillah di sini sudah ada 3 CGP di SD ini. Alhamdulillah untuk ke depan juga saya memotivasi teman-teman saya, ini masih ada 2 atau 3 yang siap untuk jadi CGP. Mudah-mudahan nanti gelombang 10 ya, 10 ini Mas Topek atau Bu Esma bisa daftar dan lulus. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya demikian saja yang saya sampaikan. Manakala banyak kekurangan, kekeliruan, saya mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suranto atas sambutannya. Kemudian sambutan yang kedua yaitu dari Ibu Anita Yuniarti selaku pengajar praktik. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih telah menyambut saya dengan sangat hangat pagi ini. Saya tidak banyak berkata-kata seperti Bapak sudah diwakilkan. Bapak Ibu, sesi diskusi kita kali ini adalah tadi temanya visi dan paradigma perubahan di sekolah, dengan tujuan diskusi yaitu mendiskusikan cita-cita dan visi warga sekolah terhadap siswa di masa yang akan datang. Bapak Ibu, kalau kita mengacu pada visi itu adalah gambaran ideal untuk sebuah sekolah. Dari visi tersebut maka akan tercipta inspirasi untuk bergerak menuju perubahan untuk mencapai sebuah tujuan yang kita harapkan bersama. Tentu visi ini harus memberikan manfaat kepada semua warga sekolah, terutama kepada siswa. Pembelajaran saja selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Maka idealnya visi pun harus berorientasi pada perubahan zaman juga, karena hasil yang kita inginkan dari siswa pun tentu akan berbeda dengan zaman yang terdahulu. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan calon guru penggerak belajar membuat visi untuk dirinya sendiri sebagai seorang pengajar praktik. Tujuannya adalah, atau proses ini diharapkan agar calon guru penggerak mampu mengembangkan visi sekolah yang berdampak pada murid. Namun, calon guru penggerak ini, khususnya Bu Yuli, tidak bisa bergerak sendiri, butuh dukungan semua warga sekolah. Untuk itu, walaupun sesi diskusi ini masih bagian dari proses pembelajaran dalam pendidikan guru penggerak, kami mengharapkan Bapak Ibu semua berperan aktif serta untuk membantu merumuskan visi sekolah atau memfasilitasi visi yang dicita-citakan oleh kita semua, dengan tujuan
berpusat pada murid yang akan memberikan fasilitas kepada siswa-siswa kita mencapai tujuan akhirnya. Bapak Ibu, mungkin hanya sekian dari saya. Selanjutnya akan diadakan sesi diskusi. Silakan berpartisipasi aktif semuanya. Jika memang visi misi sudah berpusat pada murid, maka nanti kita akan lebih merumuskan atau merefleksikan pada program-program yang sudah tercapai atau program mana saja yang masih perlu dikuatkan. Bapak Ibu, tujuan diskusi kali ini tidak serta-merta visi tersebut harus langsung diterapkan, bisa juga untuk pandangan ke depannya atau bisa diterapkan untuk ke depannya. Yang jelas, diskusi ini memfasilitasi calon guru penggerak. Jika nanti ada rumusan visi, maka akan lebih berperan aktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anita Yuniarti atas sambutannya. Acara berikutnya yaitu acara yang ketiga, diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan dimoderatori oleh Ibu Yuli Astuti SPSD. Waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Gunung Telurung 1, yang kami hormati Ibu Anita Yuniarti selaku pengajar praktik guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Gunung Telurung 1 yang dalam keadaan ini semoga selalu berbahagia. Marilah yang pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, anugerah kepada kita semuanya yang luar biasa, sehingga kita bisa bertemu di SD Negeri Gunung Telurung 1, khususnya di ruang guru SD Negeri Gunung Telurung 1 dalam rangka diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak dan Ibu sekalian, saya haturkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Anita yang dari jauh pagi-pagi sudah datang ke SD untuk mendampingi kami. Dan terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu guru sekalian yang sudah saya repotkan, dan jangan bosan-bosan, kita harus senantiasa berkolaborasi agar segala sesuatu yang menjadi program di SD Negeri Gunung Telurung 1 dapat terlaksana dengan baik, sehingga visi dan misi SD Negeri Gunung Telurung 1 bisa kita laksanakan dengan baik. Baiklah Bapak dan Ibu, mari kita mulai acaranya. Kami mohon Bapak dan Ibu juga aktif, karena visi dan misi ini adalah pandangan dan harapan kita untuk murid kita ke depannya. Ya. Apa sih tujuan dari diskusi ini? Tujuannya yang pertama, melalui diskusi peserta atau Bapak Ibu sekalian dapat menilai kesesuaian visi sekolah, tujuan pendidikan yaitu berpusat pada murid. Tujuan yang kedua, melalui diskusi ini Bapak dan Ibu dapat menilai kesesuaian visi dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat.
ketiga, melalui diskusi ini dapat menentukan program apa yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya segala potensi yang ada pada diri murid dengan tepat. Nah, sebelum kita melangkah terlalu jauh, apa yang dimaksud dengan visi? Bapak Ibu, boleh nih? Belum konsen. Ya, visi di sini adalah keinginan atau cita-cita, impian dan harapan yang ingin kita raih, yang ingin kita capai di masa depan. Visi guru itu berawal dari impian akan murid yang seperti apa murid kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu, ibaratkan, nah untuk lebih ada gambaran. Ibarat kita itu akan berlomba lari maraton. Kan kita sudah tahu ada lintasannya, ada jalurnya, ya, ada tujuannya, yaitu finish dengan tercepat. Nah, tuh, ya. Berarti karena sudah ada tujuannya, kita sudah lihat lintasannya, itu berarti kita tinggal lari sampai menuju ke finish. Ya Pak, tidak Bapak Ibu? Ya. Nah, begitu pula dengan visi. Jika kita mengetahui apa yang menjadi tujuan kita, kita akan berusaha merancang, melakukan segala upaya yang bisa dilakukan, serta menggunakan segala potensi yang ada pada diri kita atau sekolah untuk mewujudkannya. Jadi kita berpikirnya aset. Jadi apa sih yang kita miliki? Aset apa yang ada pada diri sekolah kita ini untuk menentukan tujuannya kita akan mencapai murid kita yang seperti apa. Nah, sekarang ini visi SD Negeri Gunung Telu 01 untuk kurikulum 13. Mari kita lihat bersama-sama. Mari kita refleksi. Yang pertama, apakah visi sekolah sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Yang kedua, apakah visi kita sudah menunjukkan hasil pembeda dengan murid sekolah lain? Visi kita itu di kurikulum 13 yaitu unggul dalam prestasi, luhur budi pekerti, tanggap globalisasi. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Menanggapi terkait visi SD Negeri Gunung Telu 01 yaitu unggul dalam prestasi, luhur budi pekerti, tanggap globalisasi. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah visi sekolah sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Menurut saya visi ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita. Yang pertama, unggul dalam prestasi. Ini tentunya setiap sekolah pastinya punya cita-cita agar siswa-siswinya mampu mencapai prestasi, mencapai kejuaraan dalam berbagai bidang. Kemudian ini dari aspek akademik. Yang kedua dari aspek karakter, yaitu luhur budi pekerti. Ini juga sudah menggambarkan cita-cita bahwa kita ingin siswa-siswa kita memiliki karakter yang baik, dan itu sudah terwujud. Berarti itu adalah cita-cita kita agar murid kita mencapai karakter yang
tanggap globalisasi. Dalam era sekarang ini memang perubahan zaman yang begitu cepat. Menurut saya visi tanggap globalisasi sudah sangat tepat dan sudah sesuai agar kita mengharapkan anak-anak didik kita nantinya bisa tanggap globalisasi. Mungkin itu. Kemudian yang kedua, apakah visi kita sudah menunjukkan hasil pembeda dengan murid di sekolah lain? Menurut saya ini iya. Yang pertama, unggul dalam prestasi. Dalam 3 tahun terakhir ini SD kita sudah mendapatkan berbagai macam prestasi seperti lomba cerdas LCC, lomba cerdas cermat. Kita mampu mendapatkan juara tingkat kecamatan. Kemudian lomba siswa berprestasi untuk putra kita bisa mampu meraih juara 1, untuk putri juara 2. Kemudian lomba pesta siaga 2 tahun berturut-turut kita mendapat juara 1. Tahun 2020 itu putra putri mendapat juara 1 tingkat kecamatan Kuaran. Kemudian 2022 itu juara 1 mewakili Kuaran Karangpucung di tingkat kabupaten. Selain itu di bidang keagamaan juga mendapat prestasi dalam aksi. Kemudian kemarin yang masih hangat, kita dari SD Gunung Telu 1 mendapatkan juara 1 lomba renang gaya dada, terus lomba tolak peluru juara 2 per 3 itu, terus lomba lari juara 1 maju di tingkat Komda Gendung. Alhamdulillah mendapatkan peringkat 2 dan 3. Ini berarti unggul dalam prestasi sudah sesuai dengan isinya, sudah sesuai dengan yang kita harapkan dan membedakan dari sekolah lain. Kemudian dalam budi pekerti juga sudah sesuai. Siswa di kita alhamdulillah, karena saya sendiri ini adalah pendatang. Sebelumnya saya 2019 ke sana, itu di SD Payung 1, kemudian masuk di sini Maret 2019. Bahwa siswa-siswa di sini memiliki budi pekerti yang lebih baik. Mungkin bukan membeda-bedakan, tetapi mulai dari datang ke sekolah, siswa-siswi sudah bersalaman. Kemudian dari tingkah laku begitu. Mungkin karena setiap daerah itu berbeda, efek teknologi juga mempengaruhi mungkin ya. Kalau di sini anak-anaknya masih santun, masih kepada guru juga menyapa kalau di jalan, siang bu, kayak gitu. Kalau saya pulang siang bu, kayak gitu. Berarti kan visi ini bahwa anak-anak masih memiliki budi pekerti yang luhur. Ini juga membedakan dari sekolah yang lain. Kemudian tanggap globalisasi. Di sini guru-guru kami banyak yang memiliki IT, sehingga bukan memiliki tapi menggunakan mengoperasikan keahlian. Guru kami pada ahli dalam bidang IT. Saya sendiri kalau ada kebingungan suka menanyakan ini bagaimana pembuatan video, Canva dan sebagainya. Ada Pak Kadiman, ada Pak Taufik sebagai kalau kami bingung dalam bidang IT. Kemudian Pak Kadiman kemarin sudah menerapkan pembelajaran agama itu menggunakan IT. Jadi anak-anak sudah menggunakan Chromebook juga tablet. Pembelajaran beliau menggunakan blogspot pribadi. Jadi pembelajarannya sudah lewat blogspot. Kemudian mengerjakan soalnya melalui Google Form yang ada di blogspot tersebut. Alhamdulillah kami mendapat Chromebook 15. Kemudian tabletnya ada 10 dan juga
ada laptop pribadi Pak Kadiman beberapa sehingga anak difasilitasi dalam pembelajaran agama menggunakan IT. Itu merupakan salah satu tanggap globalisasi yang kami terapkan di SD Negeri Gunung Teluno 1, sehingga menurut saya visi yang ada di SD Gunung Teluno 1 sudah sesuai dan benar-benar menunjukkan hasil pembeda dengan murid di sekolah lain. Begitu tanggapan saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk Bu Leni Rahmaini yang telah memberi tanggapan apakah visi kita itu menggambarkan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita dan merupakan pembeda dari murid dari sekolah lain. Ada yang mau menambahkan, Bapak Radiman? Nanti saja. Oke, nanti saja. Ya, mari kita lanjutkan. Ya, visi guru itu awalnya dari impian. Bagaimana sih murid kita di masa depan? Ya, karena visi juga adalah cita-cita untuk murid. Jadi mari kita refleksi lagi. Kita memimpikan murid yang bagaimana sih? Murid-murid yang bagaimana yang ingin kita impikan, yang kita impikan di masa yang depan. Monggo. Ya, Bu Isma. Iya, saya memimpikan murid yang cerdas, terampil, benar kritis, kreatif, berakhlak, kemudian beriman dan bertakwa tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti seperti yang ada di profil Pelajar Pancasila ya, Ya. itu lengkap. Oh, ada yang mau menambahkan? Kita memimpikan murid yang bagaimana? Hanya itu? Ada satu yang kelewat. Apa ya? Berbudaya. Ya, berbudaya. Jadi berbudaya itu bukan hanya kita membudayakan budaya pembiasaan yang baik, budaya yang positif, tetapi kita juga harus menghargai budaya yang ada di negara kita, khususnya di daerah lokal Gunung Telu, karena budaya di Indonesia itu sangat kaya dan sangat beragam. Jadi anak tumbuh itu kan sesuai kodratnya itu di lingkungan pedesaan, otomatis kita juga harus berbudaya. Anak-anak kita dituntut untuk berbudaya sesuai dengan budaya lokal. Yang itu sudah kita terapkan dan kita lihat anak-anak di SD Negeri Gunung Telu 01 itu lebih sopan santun, itu juga berbudaya. Itu dengan guru setiap ketemu bukan hanya dari guru SD kita saja, tetapi kalau ada guru yang datang mereka menyapa dan bersalaman, itu juga berbudaya. Selain juga kita di SD juga memiliki program tentang kesenian. Kemarin kelas 5 dan menampilkan kebudayaan dari Nusantara dan ditampilkan, ternyata anak-anak juga ingin belajar budaya-budaya dari daerah yang lain. Itu menjelaskan bahwa kita juga memimpikan anak yang berbudaya, baik berbudaya secara mereka menghargai kebudayaan, juga melaksanakan pembiasaan baik yang merupakan budaya positif. Ya, yang selanjutnya kita percaya murid adalah pribadi yang unik, aset negara jelas, generasi penerus, sumber belajar. Sumber belajar, apakah kita hanya menggunakan sumber belajar dari buku? Tidak. Anak-anak kita juga merupakan sumber belajar. Jadi kebiasaan mereka di rumah, terus bagaimana orang tua mereka di rumah, bagaimana belajar mereka di rumah, bagaimana mereka menghadapi kehidupan, itu juga merupakan sumber belajar bagi kita yang bisa kita bagikan ke murid-murid kita yang lain. Terus ada lagi tambahan? Tujuan kehadiranku. Tujuan kehadiran Bapak, Ibu, kalau tidak ada murid nggak mungkin hadir ke sekolah, ya Pak ya.
Ibu itu ya inginnya di rumah, tapi karena juga adanya murid itu tujuan kita hadir di sekolah, yaitu untuk menuntun siswa kita untuk menggali potensinya agar mereka meraih cita-citanya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, selanjutnya nanti dicatat di akhir ya Bapak Ibu, nanti ada catatannya langsung. Kita lanjut. Di sekolah kita mengutamakan. Di sekolah kita mengutamakan. Apa yang kita lakukan di sekolah? Utamanya kita apa? Belajar. Belajar. Kita ya, kita belajar. Terus? Belajar adab. Etika. Mengutamakan etika, mengutamakan adab, belajar, mengajar, sopan, terus mengutamakan kepentingan murid. Berarti kita mempunyai tujuan untuk mengajar untuk kepentingan murid. Terus ada lagi? Dicatat ya Bapak Ibu. Ya, jadi kita di sekolah kita mengutamakan itu belajar, mengajar, mendidik, adab, sopan santun, etika. Tadi ya, mengutamakan kepentingan murid, saling menghormati ya tidak Bapak Ibu? Iya, saling menghormati, ya. Terus berkolaborasi kita utamakan tidak? Ya, berkolaborasi itu sangat penting ya kita lakukan di setiap kita berangkat ke sekolah ini. Oke, dilanjut dulu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi murid-murid di sekolah kita itu sebenarnya tidak perlu diperintah-perintah lagi. Jadi mereka sadar betul bahwa belajar adalah kebutuhan. Terima kasih, keren. Jadi murid-murid kita itu sudah tidak perlu dioprak-oprak lagi, tidak dipaksa lagi untuk belajar, bahwa murid kita itu sudah sadar betul bahwa belajar adalah kebutuhan. Lanjut. Disiplin juga itu budaya. Jadi disiplinnya disiplin tidak dipaksa. Disiplin sudah membudaya. Siapa lagi? Bu Sofi, ada lagi? Sadar betul bahwa masih mikir. Ya, yang pertama, belajar itu merupakan kebutuhan, disiplin itu budaya, terus pembiasaan merupakan budaya bukan? Ya, pembiasaan baik juga merupakan budaya positif. Terus ada lagi? Oke, kunci dulu situ. Dalam Siswa memiliki kesadaran atas tanggung jawab. Ya. Jawabnya bisa membedakan antara tanggung jawab dan haknya masing-masing. Oh ya, berarti siswa itu sudah paham betul, sudah sadar betul bahwa kewajiban itu harus dilaksanakan dan hak harus diterima. Khususnya ada hak menerima pengajaran. Ya, oke, lanjut. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mencerdaskan anak didik kita. Ya, mencerdaskan anak didik kita. Terus saling menghormati, berkolaborasi, itu yang kita yakin bahwa itu akan membawa perubahan, akan membawa dampak ke SD kita. Terus saling menghormati, saling berkolaborasi, saling menghargai.
Terus? Menyiapkan murid untuk mampu bersaing secara global. Nah, menyiapkan siswa murid untuk berprestasi ya, untuk berprestasi dan tanggap globalisasi seperti yang visi tadi ya. Oke, kita kunci dulu ya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa tugas seorang guru adalah Segala kekuatan, kodrat anak, tujuan pendidikan, dan visi sekolah. oh ya, jadi kita atau saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa tugas seorang guru itu menuntun segala kekuatan yang kodrat anak atau potensi yang ada pada diri anak itu. Jadi tugas kita memang harus menuntun ya, tidak boleh memaksa ya. Terus tujuan pendidikan dan visi sekolah. Terus ada lagi? Bisa ditambahkan? Masih kita mana gitu. Oke. Ya, Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu saya tuliskan di sini. Yang tadi kita memimpikan murid tadi yang cerdas, terampil, mandiri, kreatif, bernalar kritis, bergotong royong, berkebudayaan global. Itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terus berprestasi tuh, dan yang paling penting adalah berkarakter baik, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia itu sudah pasti. Yang selanjutnya kita percaya murid adalah pribadi yang unik, pribadi yang beragam, aset ya, ini merupakan aset negara, aset masa depan negara kita, generasi penerus yang merupakan nanti adalah gambaran manusia-manusia Indonesia di masa yang akan datang. Sumber belajar, inspirasi ya, kadang-kadang di anak kita itu mendapatkan inspirasi. Tujuan pembelajaran, subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Terus tujuan kehadiranmu. Dan selanjutnya di sekolah kita mengutamakan belajar. Guru perlu belajar, sangat perlu ya, karena perkembangan teknologi, perkembangan kurikulum selalu dinamis. Oleh karena itu guru-guru juga harus senantiasa belajar sepanjang hayat. Etika, adab, sopan santun, kepentingan murid, hak murid untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, kolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah kebutuhan, seperti tadi yang dikatakan Bu Ismawati, yang dikatakan Bu Sofiana juga, disiplin itu budaya. Nah, sekarang itu keyakinan kelas adalah budaya positif. Terus kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan hak yang harus didapatkan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mencerdaskan anak didik, saling menghormati, transformasi perubahan positif, berkolaborasi demi tercapainya visi sekolah dan tujuan pendidikan nasional, menyiapkan murid untuk menghadapi tantangan global, karena tadi di visi ada tanggap globalisasi. Makanya kita harus menyiapkan siswa untuk mampu menghadapi globalisasi. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa tugas seorang guru adalah menuntun segala kekuatan kodrat anak, tujuan dan pendidikan,
tujuan pendidikan dan visi sekolah dapat tercapai karena adanya kolaborasi seluruh warga sekolah, wali murid, komite, dan stakeholder yang ada. Jadi visi dan misi dan Prakasa Perubahan tidak akan mungkin terjadi kalau tidak adanya kolaborasi dari seluruh warga sekolah, yaitu guru, kepala sekolah, dan murid, serta wali murid, komite, dan stakeholder. Harus bahu-membahu berkolaborasi untuk mencapai visi dan misi sekolah kita. Oke, selanjutnya. Nah, dari yang tadi sudah kita tuliskan, ada impian apa yang murid kita laksanakan, kita akan mencapai suatu kesimpulan. Ya, jadi seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat, segala kekuatan yang ada pada diri anak. Maka kesimpulan yang pertama adalah menuntun kodrat anak. Untuk mencapai apa? Nah, seperti yang tadi, apa yang kita impikan dari murid kita, yaitu pribadi yang cerdas, terampil, bernalar kritis, berbudaya, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Mandiri perlu tidak Bapak Ibu? Ya, jangan sampai nanti di masa yang akan datang anak didik kita menjadi anak-anak yang tidak bisa mandiri. Itu akan repot dan akan susah di kehidupan dia selanjutnya. Kreatif dalam menghadapi tantangan global. Jadi ini bisa menjadi perumusan visi kita di SD Negeri Gunung Telaga 1 di kedepannya yang bertujuan atau sesuai dengan kepentingan murid, untuk kepentingan murid. Jadi untuk kurikulum Merdeka ini yang digembar-gemborkan oleh Bapak Nadiem Makarim bahwa tujuan pendidikan adalah murid. Seperti itu ya, kita tidak boleh mengesampingkan kepentingan murid. Jadi inilah visi dan visi kita, visi SD kita yang kita rangkum untuk masa yang depan. Walaupun visi SD kita itu sudah sesuai dengan kepentingan anak, kepentingan murid, berpusat pada murid, pokoknya segala sesuatu untuk murid. Itu seperti itu. Ini kesimpulannya, menuntun kodrat anak sebagai pribadi yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, bernalar kritis, mandiri, kreatif dalam menghadapi tantangan global. Kalau anak yang cerdas itu semoga saja itu juga bernalar kritis, pasti juga kreatif. Tapi cerdas, bernalar kritis, mandiri, kreatif, kalau tidak beriman dan berakhlak mulia itu juga kurang tepat. Seperti itu. Jadi adab di atas perilaku, adab di atas ilmu. Nah, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu visi SD Negeri Gunung Telaga 1 sesuai dengan kurikulum Merdeka, mewujudkan insan yang cerdas, terampil, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ini tidak terlepas juga dari visi yang kurikulum 13, karena ada dua kurikulum yang digunakan di SD Negeri Gunung Telaga 1 dan berkaitan. Generasi yang unggul otomatis insan yang cerdas, yang terampil itu kan pasti unggul, ya. Berakhlak mulia itu tadi berbudi luhur, dan itu, ya. Terampil itu juga bisa masuk ke tanggap globalisasi. Program yang dilakukan
lakukan untuk mendorong pertumbuhan murid dari segala sisi? Bapak Ibu, program yang sudah kita lakukan untuk mendorong pertumbuhan murid, contohnya apa saja ya? Jumat Berkah itu untuk mendorong kepedulian kepada sesama manusia, itu masuknya ke berakhlak mulia. Terus apa lagi Bapak Ibu? 5S. Ya, pembiasaan 5S juga masuk ke berakhlak mulia. Terus banyak loh program-program kita yang sudah dilaksanakan. Jumat bersih, bersahabat sampah itu juga sudah kita laksanakan. Terus Jumat bersih, bersahabat dengan sampah, ya, untuk pemilahan sampah. Untuk beriman Asmaul Husna. Setiap setiap mau memasuki pelajaran, sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Untuk yang berprestasi, yang cerdas, nah, Bapak Ibu guru sebenarnya sudah melaksanakan, yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Oh iya. Kita sebenarnya sudah melaksanakan Bapak Ibu guru. Anak kelas 2 sebelum berdoa tepuk jari satu tuh ya, sambil mari kita berdoa. Itu kan salah satu menuju anak untuk pembelajaran yang menyenangkan. Terus terampil tanggap globalisasi. Nah, tadinya sudah dicontohkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan sudah menggunakan atau sudah memanfaatkan teknologi. Anak-anak di SD Negeri Gunung Kidul 1 itu sudah tanggap melek teknologi untuk penggunaan HP, untuk pembelajaran menggunakan Google Form. Untuk kelas 6 kemarin sudah mengedit video, ya kan? Nah, mengedit video itu untuk tugas mengedit video tentang sejarah kalau tidak salah. Mendongeng tapi berhubungan dengan sejarah, cerita. Itu sudah bagus, sudah mengedit video. Itu berarti siswa kita itu sudah melek teknologi. Kelas 1 sudah menggunakan Chromebook. Ya, sudah menggunakan Chromebook. Itu berarti kita menyiapkan anak didik kita melalui program yang dilaksanakan oleh Pak Radiman itu untuk tanggap globalisasi. Tuh. Ada lagi Bapak Ibu programnya? Tadi ya sudah Jumat Berkah, program bersahabat dengan sampah, dan Jumat bersih. Pembiasaan 5S, melaksanakan literasi ya. Ini boleh lupa. Kami sudah kita sudah melakukan program literasi. Setiap guru itu sebelum pelajaran inti itu biasanya membaca dulu. Itu kan sudah ada di RPP kita yang kita buat. Itu jadi pembiasaannya adalah literasi dulu. Selain itu kita kemarin sudah melaksanakan bulan literasi, yaitu di bulan Oktober dengan mengadakan lomba membaca undang-undang, menghafal. Ya, berarti kan tidak masuk deklamasi kan, tetap membacakan Undang-Undang Dasar 1945. Ternyata yang juara itu adalah anak kelas 1. Hebat sekali. Jadi hafalannya dia mampu, membacanya juga sudah lancar. Ini membuktikan bahwa SD kita itu berbeda dengan SD yang lain, dengan pembiasaan dengan program yang sudah kita laksanakan. Selain itu pembiasaan Asmaul Husna, sholat duha, sholat zuhur berjamaah itu juga sudah dilaksanakan di SD kita. Nah, untuk yang mencerdaskan tadi yang sudah kita laksanakan juga, yaitu pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai macam media dan bahan yang bisa digunakan.
Selain itu juga tidak terpancang di dalam kelas. Di SD kita juga sudah biasa, khususnya untuk siswa-siswa kelas tinggi itu mengadakan praktikum di luar kelas. Nah, ini yang masih harus dilaksanakan, membuat keyakinan kelas. Nah, untuk kelas 2 belum ya Bu? Baik. Untuk yang sudah kelas 4 dan kelas 5 ya, ini gambaran-gambaran yang sudah kita laksanakan. Program 5S Jumat berkah, ya, pelaksanaan pembelajaran dengan menyenangkan, sopan santunnya, berakhlak mulianya, yang beriman dan bertakwa, sholat duha dan sholat duha berjamaah. Ya, demikian. Nah, sekarang Bapak Ibu guru, sikap dan perilaku murid guru kepala sekolah yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Yo, sekarang sikapnya, sikap dan perilaku murid guru kepala sekolah yang mencerminkan visi yang sudah dirumuskan. Berangkat gasing berarti datang tepat waktu. Ya, berarti maksudnya kan disiplin. Ya, guru, tapi hanya guru dong apa dengan murid? Nah, murid juga, seluruh warga sekolah lah ya. Terus saling berjabat tangan, berarti masuk ke program yang 5S ya. Tuh. Terus yang untuk pembelajaran, ya, merancang juga ya, merancang berarti masuknya ke dalam RPP, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Terus, lagi Glenn? Masih Gin? Masih Gin. Lagi scrolling. Lagi Wisma. Nah, penting ya. Jadi kita jangan mau dipasrahkan 100% orang-orang tua. Pasrah bongkokan, cara kasarnya bodoh lah Bu Guru. Muridnya anakku harus digoreng, harus disangan, jangan mau. Tapi kita berkolaborasi dengan wali murid, memohon wali murid atau minta wali murid untuk mendampingi siswa kita di rumah untuk belajar. Nah, dari program 5S. Nah, ini yang sudah dilaksanakan juga tadi yang berkaitan dengan program bersahabat dengan sampah. Ya, yang harus dibiasakan sikapnya dan mulai terlihat itu melaksanakan pembiasaan pemilahan sampah. Pemilahan sampah penting sekali ya Bapak Ibu, karena itu bisa bernilai guna, juga bisa membuat hidup lebih sehat. Karena permasalahan di Indonesia khususnya di SD kita adalah tentang sampah. Jadi program pemilahan sampah harus terus kita laksanakan untuk hidup bersih dan sehat. Untuk hidup sehat kita juga sudah melaksanakan seperti sikat gigi, program sikat gigi setiap seminggu sekali yang bersama-sama. Serta religius tadi sudah dibahas tentang sholat duha, asmaul husna, dan sholat duhur berjamaah. Nah, ini tadi yang dikatakan Bisma, orang tua melakukan pendampingan kepada anak untuk belajar di rumah. Nah, kita juga ini sikap dengan komite juga penting. Komite sekolah berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan di SD dari guru telur 1. Kita tidak bisa lepas dari kolaborasi dengan komite sekolah. Nah, ini yang sudah kami laksanakan untuk kelas 4, kelas 5. Murid melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Alhamdulillah
setelah mereka membuat keyakinan kelas, mereka tanda tangan dan mereka tempel, itu kita tidak perlu lagi, kita hanya mengontrol, melihat, mengawasi, ya. Itu mereka sudah sadar betul bahwa, dan mereka yakini betul bahwa yang mereka lakukan tidak melanggar nilai-nilai kebajikan. Jadi tidak kita hukum, tidak perlu kita pelototi, mereka sudah sadar dan mereka sudah tahu mana yang baik untuk mereka, mana yang buruk. Ini untuk mencerdaskan lagi murid mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh dan mampu berkolaborasi dengan teman. Saya yakin Bapak dan Ibu guru sering menggunakan tutor sebaya, betul. Kelas 2 juga biasanya yang setelah segalanya biasanya sebagai tutor sebaya. Kelas 5 apalagi sudah jalan tutor sebayanya. Kelas 6, kelas 4 biasanya yang anak pandai-pandai, yang lebih bisa dari teman yang lainnya itu sudah menjadi tutor sebaya. Itu perlu kita laksanakan terus-menerus. Nah, ini untuk kepala sekolah. Sikap kepala sekolah adalah memfasilitasi guru. Nah, kita perlu ya Bapak Ibu, kita difasilitasi oleh kepala sekolah untuk melaksanakan pengembangan diri. Pengembangan diri itu contohnya seperti apa, Bu Isma? Makan banyak. Itu saya. Mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar. Apa perlu kita yang membayar? Tidak perlu. Kita sudah mempunyai yaitu PMM, Platform Merdeka Mengajar. Jadi kita itu banyak yang gratis, tinggal kita ikut. Tuh ya. Ini kepala sekolah memfasilitasi wifi lancar. Itu boleh menggunakan wifi dengan sepuas-puasnya. Itu kan sama dengan fasilitas, memfasilitasi, memberikan izin untuk mengikuti pelatihan. Seperti saya misalkan pada saat mengikuti lokakarya itu diberikan izin oleh Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak Kepala Sekolah itu sangat mensupport apabila guru-gurunya ini berkembang. Itu kita alhamdulillah mempunyai kepala sekolah yang memfasilitasi kita untuk berkembang. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini. Mari kita selalu mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi. Nah, sekarang inisiatif perubahan yang bisa dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Inisiatif itu prakarsa. Contohnya, contohnya nih, kalau tadi yang untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran menyenangkan, berarti kita harus apa? Menyusun RPP, ya, membuat RPP maupun modul ajar pembelajaran yang menyenangkan. Jadi merancang orang digawe orang bisa, ya, itu contohnya. Tuh. Nah, untuk tadi yang disiplin tepat waktu, kita bisa mencatat kehadiran kita menggunakan aplikasi online. Itu salah satunya agar kita selalu tepat waktu. Itu ya. Ini inisiatifnya dan sudah dilaksanakan. Nah, ini yang tadi 5S. Ya, untuk yang 5S ini menyambut pembiasaan menyambut anak sejak pukul 6.30. Malah kadang anak itu sudah datang duluan. Jam 6 anak-anak di sini sudah pada berangkat. Nah, yang punya gurunya. Ya, ini kan contoh realnya Mbak. Inisiatif yang sudah ada ini contoh realnya ini. Nah, pembiasaan pemilihan sampah, membuang sampah pada tempatnya sudah terbiasa. Hanya kadang anak suka lupa setelah makan, setelah istirahat yang sering itu ada sebab, tapi nanti ada anak yang langsung mengulang lagi. Kalau dilihat,
melaksanakan piket kelas maupun kebersihan lingkungan melalui program Jumat bersih. Nah ini yang untuk yang tadi yang mendampingi anak untuk belajar. Nah itu bisa Pak, boleh japri di WhatsApp. Bapak Ibu hari ini ada PR, tolong dampingi anak-anak. Bisa. Tapi kalau di LKS itu kan juga ada para orang tua, paling tidak mereka membuka bahwa tahu lah anak kita ada PR seperti itu. Paling tidak kalau misalkan beliau kita tidak menginginkan beliau suruh ngajari karena kemampuan dan SDM pendidikan mereka itu mungkin tidak bisa itu, makanya kita hanya ingin mendampingi dan memberikan solusi ke anak. Misalkan anaknya kok tidak bisa cari temannya atau didampingi ke rumah temannya yang lebih bisa. Nah ini yang komite sekolah mendukung seluruh program sekolah serta menjembatani antara pihak sekolah dengan wali murid. Ini yang harus dilakukan lagi yang belum melaksanakan, yaitu membuat keyakinan kelas. Ini untuk pengembangan diri yang bisa dilakukan, ya. Guru mengikuti KKB, pelatihan dan hasil nyata di PNM, serta guru belajar dan berbagi di SIM PKB dan Minggu Kristen. Ya, banyak sekali yang bisa dilakukan. Selanjutnya, kolaborasi kegiatan dan langkah konkret yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi. Apa saja Bapak Ibu? Langkah konkretnya sama ya, guru membuat RPP maupun mengajar, pencatatan, pembiasaan menyambut anak setiap pukul 6.30. Ya, sama seperti yang inisiatif. Begitu Bapak Guru, hal-hal yang perlu dilaksanakan agar kita mencapai visi dan misi sekolah kita yang berpusat kepada anak, yang berpihak pada murid. Visi dan misi SD Negeri Gunung Pelu 01 itu masih sesuai Bapak Ibu? Masih ya? Hanya perlu ditambah sedikit mungkin tentang kebudayaan. Berbudaya itu perlu dimasukkan, tapi kan tidak perlu dirubah sekarang. Itu bisa untuk masa depan. Tapi menuntun segala kodrat anak untuk menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, kreatif, kritis, bernalar kritis itu harus terus dilaksanakan. Karena apa? Itulah gambaran dan impian kita untuk siswa kita, untuk murid kita di masa yang akan datang. Karena akan miris sekali apabila 40 berapa ya kita pensiun itu anak-anak kita berumur sekitar 40 tahunan. Kalau mereka menjadi generasi yang terpuruk, itu merupakan kegagalan kita semua. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mengikuti diskusi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yuli Astuti atas paparannya, sangat bermanfaat nih Bapak Ibu. Kemudian acara yang keempat yaitu tanggapan hasil diskusi. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau menanggapi paparan dari Bu Yuli Astuti. Silahkan para dewan. Monggo Pak, ditanggapi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami menghormati Ibu Pengajar Berbahasa
selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu guru yang berada dalam badan sehat dan dalam badan yang baik-baik saja, sehingga mendatangkan kebaikan juga buat murid yang kita ambil. Tadi saya jelaskan secara prinsipal bahwa tentang visi misi dan juga inisiatif perubahan yang akan dilaksanakan oleh Bu Yuli, dan saya pikir juga sangat baik. Yang terus terang saja, memang pada prinsipnya kalau Bu Yuli bergerak sendiri tidak akan mendatangkan apa-apa. Jadi ada satu istilah yang sering kita dengarkan bahwa mimpi itu kalau dikerjakan sendiri hanya tinggal mimpi, tapi kalau mimpi itu dikerjakan oleh sebagian besar manusia maka itulah kenyataan. Jadi bukan mimpi lagi. Kalau kita semuanya bermimpi maka itu adalah kenyataan yang sebenarnya. Jadi dari yang sudah dipaparkan, dari aspek-aspek yang ada, mungkin saya sangat sepakat juga dengan apa yang sudah diajukan kepada kami, terutama warga Guntur 01, bahwa kita harus selalu melakukan perubahan, harus ada progres setiap hari. Jadi jangan sampai kita hanya berdiam diri, sedangkan pikiran kita sebenarnya banyak energi yang tersimpan, tapi tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waktu yang diberikan oleh negara untuk kita belajar dan mengajar juga sangat mendukung. Kita bisa belajar dengan online, terutama yang bermanfaat, yang berkelas lah. Kelas guru belajar itu kan sampai itu berkelas, tidak seperti yang share 32 jam, cukup share 10 kali mendapatkan sertifikat 32 jam pada pelajaran hanya 2 jam. Itu kan sangat miris sebenarnya kalau ada hal yang seperti itu kok masih diikuti dan diakui sebagai satu pelatihan yang benar. Jadi di CPKB insya Allah Maret nanti ULB ya, Unlimited Design Learning itu sudah ada, ya UDL atau kalau nggak salah itu. Jadi sudah mulai ada lagi di CP juga belajar dan sudah ada di yang lain-lain juga sudah ada. Jadi terima kasih Bu Yuli sudah memberikan, terutama kami juga kadang kalau membuka ini terlalu banyak. Kalau kita juga mempunyai ide, kadang terbentuknya seperti itu, bahwa kita duduk di sini itu belum tentu dalam waktu setahun sekali kita duduk di sini dalam acara kegiatan yang seperti ini dilaksanakan. Karena secara real bahwa kami sebenarnya potensi ada, tapi kadang saya ada sebuah istilah seperti orang kalau bahasa agamanya itu adalah istiqomah dan bertawaf. Jadi konsisten dan kontinunya itu yang belum kita laksanakan. Jadi kita punya udah perbaikan, tapi hanya sekedar selesai pada saat sudah diambil gambar, ya sama dengan yang ada di PNM juga seperti itu. Asal kita sudah kirim aksi nyata, nggak tahu itu isinya apa, saya copy paste selesai. Pada akhirnya apa ya sudah teronggok sebagai sertifikat yang memang tidak mendatangkan manfaat buat murid. Jadi kalau saya mah insya Allah saya punya pandangan ke depan, tadi sudah disebutkan proyeknya proyek digitalisasi. Kalau saya secara pribadi untuk memberikan pembelajaran kepada anak kelas 1 sampai kelas 6, semester 1 sampai semester 2, bab 1 sampai bab 6 masing-masing kelas, masing-masing semester, baik materi, apakah itu soalnya ataukah itu laporan nilainya sudah bisa diakses, meskipun dalam bentuk yang masih sangat sederhana. Dan memang saya buat sangat sederhana karena memang untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan tentang jaringan internet. Jadi kalau yang lain sebenarnya kayak kelas tinggi atau kelas 5, saya pikir tidak perlu lagi ada print out soal. Ya, kita alat sudah ada, kita punya 20 unit alat dan itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Jadi itu hal yang sangat saya harapkan juga, terutama ke depan tadi ada kodrat anak. Jadi kemarin kalau saya waktu berlatih itu kan ada 2, kodrat zaman dan kodrat anak. Kalau nggak salah yang terbaru kemarin di PMM tambah 1 lagi, kodrat keadaan, bingung saya itu. Bisa ditambahkan padahal itu sudah terwakili kodrat zaman, tapi ya itu realnya bahwa struktur kurikulum yang sedang
dimajukan oleh Pak Menteri itu memang masih dalam proses pergerakan. Dan memang tidak ada standar baku bahwa Ki Hajar Dewantara itu seperti itu, belum ada bakunya. Yang bakunya bahwa beliau adalah orang yang mengikuti kaidah filsafat konstruktivisme. Di antara dua yang marxisme sama yang satu, bahwa beliau adalah menganut paham itu. Jadi kalau kita dasar pahamnya itu paham bahwa konstruktivisme itu seperti apa, kita memberikan anak modal, mereka bisa mengkonstruksi pengetahuan yang kita berikan baik di rumah atau di sekolahan atau di lingkungan. Mereka bisa mengkonstruksi berdasarkan pemahaman yang kita peroleh. Itu pun sama dengan kita. Pak Sigit misalkan itu pelatihan ya pengetahuan itu dikonstruksikan di sekolah menghadapi tantangan nyatanya itu seperti apa ya. Iya, berarti dengan pengetahuan yang ada saya akan berbuat seperti ini contohnya. Sama Bu Sophie mengikuti pelatihan seperti apa atau melihat ke daerah-daerah yang lain. Setelah beliau tahu tentang keadaan sana, anak-anak saya di sini seperti apa ya, konstruksi pengetahuan yang diperoleh dari luar itu kan, dan itu yang saya paham sebagai konstruktivisme yang diberikan atau menjadi dasar pengembangan kurikulum mereka. Dan kita kebanyakan apakah kita harus kembali kepada kasti itu bobak soto yang itu sangat-sangat jauh menurut saya. Karena kemarin kita pandemi mendapatkan apa? Mendapatkan pulsa gratis, mendapatkan HP yang diberikan secara besar-besaran. Tapi kita tidak bisa memanfaatkan warisan COVID itu dengan sebaik-baik karena sekarang sudah pada sibuk dengan lato-lato itu. Ini jadi kita tidak, dan gurunya pun senang Bu. Kalau anak-anak sudah tidak menggunakan HP, gurunya kebanyakan senang. Karena apa? Ya tidak perlu berpikir untuk digitalisasi modul. Itu yang sangat saya sedihkan sebenarnya. Jadi kita tidak mendapatkan warisan apa-apa dari COVID-19. HP ini seperti HP ini siapa? HP ini Wongina. Nah, perusahaan yang kebanyakan juga orang sana juga. Laptop dan segala macam yang buat orang sana juga. Setelah itu datang lato-lato, kemungkinan itu bos-bosnya lato-lato orang sana juga. Jadi ini tidak ada manfaatnya buat anak. Makanya saya mendapatkan 15 kemarin, saya mau ngomong apapun gurunya kok saya laksanakan semuanya. Terserah pada orang, tapi saya berpikir inilah zaman mereka. Ke depan mereka akan lebih hebat menghadapi. Jadi kalau kita berbalik ke belakang, menyingkirkan alat-alat elektronik yang kita miliki, terus kita sibuk dengan kembali kepada sistematika yang lama, berpikirnya harus ada kertas, harus ada soal kertas, itu juga sangat menyedihkan kalau saya. Tapi ya itu sekedar masukan bahwa semua yang kita laksanakan harus kontinu, mempunyai komitmen dan kontinu. Ya. Jadi harus ada istiqomah dengan tujuan dan visinya, dan juga mendawam terus menerus, walaupun sedikit tapi ini berproses. Jadi jangan sampai kita mau ke Karangpucuk, kita belok lewat dulu, balik lagi ke rumah, tidak akan nyampe. Jadi itu prinsip hidup saya kalau udah punya kita ke sana, mau belok ke jalan manapun, tapi saya ingat kita saya di sana, saya harus sampai ke sana. Itu mungkin ada tambahan. Semangat selalu Bu Yuli. Ini waktunya dengan cuma sebentar, cuma 6 bulan. Kalau saya kemarin 14 bulan, belum 4. Jadi seperti itulah keadaannya. Jadi mudah-mudahan ada kemanfaatan yang saya diperoleh, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak meranani hati. Dan sekali lagi pada pendamping pengajar praktek, mohon untuk bisa berikan yang terbaik buat Bu Yuli nanti pada saat melaksanakan proses yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Radiman atas tanggapannya. Untuk Bapak Ibu guru, ada yang mau menanggapi? Cukup kepada Ibu Anita, monggo mau menanggapi, waktu dan tempat persilakan. Terima kasih Bu Sophie. Luar biasa hari ini, benar kata Bapak Pak Radiman. Saya juga banyak belajar Bapak di sini, terutama tadi kehadiranku. Apa ya tadi kehadiran tadi? Tujuan kehadiranku. Luar biasa itu. Semuanya tahu maknanya itu, maksudnya tahu. Tapi dengan kata-kata slogan tujuan kehadiranku luar biasa itu. Bapak Ibu, memang rancangan visi itu penting kan? Tadi visi sebagai impian, tapi implementasi jauh lebih penting. Bapak Ibu, tadi saya sudah luar biasa pemaparannya. Ada 2 visi di sekolah, visi versi K13 dengan versi kurikulum.
mengiring-iring yang seperti itu memang cerdas, tapi kepribadiannya kurang. Makanya itu bangunlah jiwanya pada ini. Tadi yang kurikulum kelas 13 bagus itu untuk prestasi berparti dan globalisasi. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya di sini, kolaborasinya. Benar tadi kata Bapak bahwa lidi aja, satu aja, kalau satu dia ambisi akan kuat, tapi karena satu banyak dikompakan maka itu kuat. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih telah menyambut saya dengan baik. Mungkin masih ada 4 kali ke depan, semoga tidak bosan. Kalau Bapak dulu 14 bulan ya Pak, saya juga 1 tahun. Sekarang diberinya jadi 6 bulan. Tapi semoga semuanya memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, demikian adalah kegiatan diskusi yang dimoderatori oleh Bu Yuli Astuti SPD tentang visi dan prakarya perubahan sekolah. Baiklah, kesimpulan diskusi kali ini, hasil diskusi ini bukan hanya pandangan saja Bapak Ibu, tetapi apa yang menjadi harapan dan impian terhadap murid kita yang dituangkan dalam visi sekolah ini bisa menjadi sebuah kenyataan yang bisa terjadi karena kolaborasi seluruh warga sekolah, komite, dan seluruh stakeholder yang ada. Demikianlah kegiatan hari ini kita tutup. Sebelum ditutup, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya sebagai pemandu acara banyak salah tutur kata dan perbuatan. Kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Rahmaini, rekan sejawat dari Ibu Yuli Astuti SPD SD CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Kali ini saya akan memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi penyusunan visi misi atau diskusi visi di SD Negeri Gunung Telu 01. Visi itu adalah impian atau cita-cita yang diharapkan terhadap murid dari SD Negeri Gunung Telu 01. Visi dari SD Negeri Gunung Telu 01 yaitu unggul dalam prestasi, luhur budi pekerti, dan tanggap globalisasi. Menurut saya visi tersebut sudah berpusat kepada siswa. Kemudian visi SD Negeri Gunung Telu 01 pada kurikulum merdeka yaitu mewujudkan insan yang cerdas, terampil, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sudah sangat sesuai dan berpusat kepada murid. Ini juga sudah mencanangkan tentang profil pelajar Pancasila di mana kodrat anak sebagai pribadi yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, bernalar kritis, mandiri, kreatif dalam menghadapi tantangan global. Dari diskusi ini saya belajar bagaimana cara menyusun visi agar tercapainya harapan dan cita-cita murid seperti yang kita harapkan. Menyusun visi, kita harus mengedepankan kolaborasi dan berpihak kepada murid, juga lebih diutamakan dari awal yaitu akhlak, kemudian baru akademik. Itu saja umpan balik dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.